Bener nggak sih? Di tahun 2023, kita akan mengalami yang namanya resesi. Dunia akan gelap, inflasi merajalela, akibatnya krisis pangan di mana-mana. Sebelum kita lebih jauh bahas tentang resesi, apa aja faktor penyebabnya, sampai apa sih solusinya, kita bahas dulu apa itu resesi. Menurut KBBI, pengertian resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya, atau menurunnya kegiatan perdagangan atau perindustrian. Tapi tahukah kalian, jika dunia pernah mengalami resesi sebanyak 5 kali sejak Perang Dunia Kedua terjadi? Resesi pertama terjadi pada tahun 1975. Resesi ini muncul setelah embargo minyak dari Arab Saudi pada tahun 1973. Meskipun embargo berakhir pada Maret 1974, kenaikan harga minyak secara tajam memicu terjadinya inflasi besar-besaran. Resesi kedua terjadi pada tahun 1982. Resesi 1982 dipicu oleh kenaikan harga minyak pada 1979 akibat revolusi Iran dan pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Resesi ketiga terjadi pada tahun 1991. Resesi ini dipicu oleh Perang Teluk I tahun 1990 sampai 1991 sampai pengetatan kredit di Amerika Serikat. Resesi keempat terjadi pada tahun 2008. Resesi ini dipicu oleh kredit macet di sektor properti Amerika Serikat. Hal ini menumbangkan sejumlah perusahaan seperti Lehman Brothers yang menyebabkan melemahnya perekonomian global. Dan resesi kelima terjadi tahun 2020. Resesi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Hal ini karena terjadinya lockdown yang membuat roda perekonomian sulit untuk berputar. Tapi tahukah kalian, di Indonesia sendiri tercatat sedikitnya pernah mengalami resesi sebanyak 3 kali, yaitu terjadi pada tahun 1963, 1998, dan pada tahun 2020. Resesi 1963 dipicu oleh hyperinflasi yang mencapai angka 119%, sedangkan ekonomi ambles. Resesi 1998 dipicu oleh krisis keuangan Asia. Krisis bermula dari Thailand yang meninggalkan kebijakan nilai tukar tetapnya terhadap dolar Amerika Serikat pada Juli 1997. Krisis ini menjatuhkan nilai tukar rupiah dari 2.500 menjadi 16.900 per dolar Amerika Serikat. Resesi terakhir yaitu resesi 2020, dipicu oleh menyebarnya virus COVID-19 yang menyebabkan seluruh dunia membatasi mobilitasnya sehingga roda perekonomian sulit untuk berputar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, benar nggak sih di tahun 2023 kita akan mengalami resesi lagi? Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Adapun penyebab resesi global 2023 karena bank-bank sentral di seluruh dunia secara berserentak menaikkan suku bunga. Hal ini sebagai respon dari inflasi yang terjadi. Inflasi adalah suatu kondisi kenaikan harga secara terus-menerus. Adapun faktor penyebab inflasi adalah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum sepenuhnya teratasi. Ditambah lagi konflik antara Rusia dan Ukraina yang membuat pasokan komoditas di beberapa negara menjadi sulit. Jika dunia mengalami resesi, lantas bagaimana dengan nasib Indonesia? Menurut saya, probabilitas dari resesi itu relatif kecil. Karena satu, tadi saya bilang,
keterikatan kita atau keterkaitan kita dengan ekonomi global itu relatif terbatas dibanding banyak negara lain. Seperti yang dinyatakan oleh Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan, bahwa Indonesia bukan tidak mungkin untuk mengalami resesi. Namun, resiko terjadinya resesi cukup kecil. Hal ini karena keterikatan Indonesia dengan ekonomi global relatif terbatas. Tercatat, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 2 masih menyentuh angka 5,44%. Namun, meskipun resiko terjadinya resesi di Indonesia relatif kecil, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami keterpurukan yang sama. Oleh karena itu, kita tetap harus waspada dan jaga-jaga jika prediksi terjadinya resesi benar terjadi. Kalau kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kalau kata Raditya Dika, kalau lu ngelihat langit mendung, ya lu bawa payung. Masalah payungnya dipakai atau enggak, ya itu urusan nanti. Syukur-syukur nggak hujan. Tapi kalau hujan, lu udah punya. Begitu juga dengan menghadapi masalah ini. Kita harus menyiapkan apa aja yang dibutuhin dan apa aja yang perlu ditingkatin. Terus, kalau gitu, apa aja dong tipsnya? Tips yang pertama, tenang. Takut itu wajar. Khawatir juga itu lumrah. Tapi jangan terlalu berlebihan. Daripada overthinking terus-terusan, mending ngelakuin hal yang bisa ningkatin income kita. Dan tetap ngikutin beritanya biar kita tahu gimana perkembangannya. Kedua, siapin dana darurat dari sekarang. Bagi yang belum punya dana darurat, coba deh sisihin uangnya sedikit demi sedikit buat ditabung. Boleh ditabung pakai celengan biasa atau bisa juga di reksadana pasar uang yang nggak terdampak resesi. Tapi, bagi yang udah punya dana darurat, coba siapin 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau misalnya dana darurat 6 kali pengeluaran bulanan, bisa ditingkatin jadi 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Tips yang ketiga, yaitu coba naikin skill biar bisa naikin income. Bagi yang udah punya kerjaan tetap, bisa nyari kerjaan sampingan kayak freelance dan sebagainya. Dan bagi yang belum punya kerjaan tetap, bisa dimulai dari ngembangin skill yang dimiliki. Misal, jago fotografi bisa jadi fotografer, jago ngedit bisa jadi editor, jago public speaking bisa jadi content creator, dan masih banyak lagi. Berani mulai aja dulu. Masalah berhasil atau enggak, ya itu urusan nanti. Yang penting, kita udah berusaha naikin skill supaya income kita juga ikutan bertambah. Nah, mungkin itu aja informasi mengenai resesi, apa aja penyebabnya, sampai gimana cara menghadapinya. Intinya, tetap optimis untuk menghadapi ini semua. Dan jangan mudah terpancing dengan berita-berita yang membuat kita takut dan cenderung membuat pesimis.